僕と付き合わないか。付き合うってどういう。付き合うって言ったら。 Hai guys, di film kali ini bakalan ada Eme Takei yang menjadi pemeran utama di film kali ini. Ya, dia adalah seorang aktris yang terkenal sangat cantik, imut, dan gimana gitu. Lahir pada tahun 1993 dari prefektur Aichi, Jepang. Dia juga pernah mendapat penghargaan Akademi Jepang untuk pendatang baru terbaik. Karena itu cara aktingnya sudah tidak diragukan lagi. Kamu lelaki bakalan kelepek-kelepek deh liatnya. Seperti di film kali ini, Eme Takei akan menjadi Suzuki saya, seorang pekerja perencanaan kegiatan dalam sebuah hotel. Walaupun sering melakukan kesalahan, tapi kecantikannya bisa meluluhkan hati atasannya. Saat Suzuki baru jatuh cinta dengan atasannya, ia harus menjalani hubungan jarak jauh akibat pekerjaan yang memisahkan mereka. Akankah hubungan mereka akan baik-baik saja? Mari kita mulai. あれって姉ちゃん。友達。そうだよね。Bermula dengan Suzuki yang sedang mendengar sebuah ramalan masa depannya bersama dua sahabatnya. Ia agak bingung dengan ramalan yang dibacakan untuknya bahwa ia memiliki sisi buruk dalam menjalani hubungan percintaan. で、最高。ジェットコースターなの。 Setelah itu mereka melihat sebuah acara televisi yang memperlihatkan seorang pria populer bernama Hino Haruki. Ternyata Haruki adalah teman dekat kecil Suzuki. Saat itu mereka terpisah saat mencari semanggi berdaun empat yang dipercaya bisa mengabulkan keinginan di masa depan. Setelah itu Suzuki pergi ke tempat kerjanya dan ia harus menghindari direktur utamanya yang bernama Yoshimichi, dan adiknya juga mengatakan bahwa ia juga direktur di sana. Dan Suzuki bekerja di bagian perencanaan kegiatan dengan atasan bernama Tsuge Susumu. イベントのある日は少なくとも30。私の上司、柘植進。すいませんでした。 Cuek, pekerja keras, dan sangat mengutamakan peraturan kerja. Dia juga sedikit keras terhadap bawahannya, khususnya kepada Suzuki yang sering melakukan kesalahan. Tapi hal itu membuat Tsuge terlihat cool dan keren. Walaupun Suzuki sangat sering melakukan kesalahan, tapi ia selalu bersikap tenang dan santai. Karena hal itu, hal tak diduga terjadi. Tsuge ingin mengajak Suzuki pacaran. 僕と付き合わないか。 Apa yang sebenarnya yang ada di dalam pikiran Tsuge? Bahkan Tsuge mengatakan bahwa hal itu bisa memungkinkan mereka untuk menikah. 結婚。希望が通りやすい。僕のことが嫌いなのか。好きとか嫌いとか。じゃあ意識してみてくれ。 Walaupun Suzuki sedikit bingung akan hal itu dan sedikit mengagetkan teman-temannya. Karena gaya Tsuge yang keren dan cool gitu banyak disukai para cewek. Bahkan temannya Suzuki juga ada yang menyukainya. Setelah itu terungkap bahwa dulunya Haruki adalah cinta pertamanya Suzuki, namun sudah berakhir. 昔々、それは。 Dan di sini ia melihat Haruki sedang bersama seorang gadis dalam sebuah kamar. Karena hal itu, Suzuki pun ingin mengajak Tsuge pacaran. 柘植さん、付き合ってください。なくて今夜はっていう意味です。いいよ。 Disinilah awal kisah cinta mereka. Suzuki langsung menceritakan cinta masa lalunya bersama Haruki kepada Tsuge. Selama ini Suzuki masih menunggu dan percaya bahwa Haruki akan datang menemuinya. Tapi karena ia tahu bahwa Haruki sudah bersama gadis lain, hal itu benar-benar membuat Suzuki merasa sedih. Karena itu, Tsuge bersedia membantunya untuk menghilangkan perasaannya kepada Haruki mulai saat itu. Tapi Suzuki sedikit kecewa karena Tsuge masih berlagak biasa-biasa saja. ないんですか、柘植さん。 Ditambah lagi bahwa Suzuki dan timnya harus merencanakan sebuah acara untuk seorang artis yang tak lain adalah mantannya sendiri, yaitu Haruki. Acara itu pun bisa berjalan lancar, walaupun sedikit ada beberapa masalah, tapi Suzuki bisa mengatasinya. Di sini Suzuki kembali bertemu dengan Haruki.
Ia langsung mengatakan bahwa ia sudah memiliki pacar. Ya, walaupun hampir saja salah yang dikenalkan. あの人あ、違う、あの人じゃなくて、柘植さん。手にされてねえじゃん。 Haruki mengatakan bahwa mereka masih berteman. Setelah itu tanpa sengaja, Suzuki tahu bahwa Suge memiliki mantan yang juga seorang cewek yang terkenal. 元カノ。 Karena hal itu, Suzuki sedikit kesal karena ia hanya cewek biasa dan tidak terkenal. Ia ingin tahu alasan Suge ingin Suzuki jadi pacarnya, tapi Suge tidak menghiraukannya. Setelah berbicara berduaan, Suzuki masih bingung dengan alasan Suge mengajaknya pacaran. Ditambah dengan keadaan Suge yang sangat banyak disukai di kalangan para cewek, Suzuki pun semakin bingung dengan perasaannya. Melihat Suge yang hampir dianu cewek, hal itu membuat Suzuki tercebur. Untung saja Suge menolongnya. Di sini Suzuki melihat rupa asli si Suge. Terlihat tampan dan lebih muda tanpa kacamata. Ditambah saat itu, Suge memberikan sentuhan hangat untuknya. Dunia pun terasa penuh dengan warna oleh Suzuki. Setelah kembali bekerja, Suzuki masih terbayang akan sentuhan hangat yang diberikan Suge. Terungkaplah bahwa Suzuki sudah benar-benar jatuh cinta kepadanya. Malam harinya mereka berjalan berdua. Dan hal itu menjadi hal sangat membahagiakan bagi Suzuki. Tanpa menghiraukan apapun, mereka menikmati malam itu berdua. Setelah selesai, tinggal mandi dan mengeringkan rambut. Tak puas akan hal itu, Suzuki mengajaknya berjalan-jalan dan bersenang-senang lagi. Setelah itu Suge menemui atasannya, yaitu Yoshimichi. Berkat kinerja Suge yang menawan, ia ditugaskan untuk mengelola pelayanan hotel baru yang akan dibuka di luar negeri. Hal itu sudah menjadi impian bagi Suge. Setelah itu mereka akan makan bersama. Di sini mereka bertemu dengan adiknya Yoshimichi yang bernama Shiori. Sepertinya Shiori tertarik untuk mendekati Suge. Sebenarnya Suge tidak tertarik untuk dekat dengan Shiori. Tapi karena Shiori juga merupakan atasannya, dengan terpaksa ia menemani Shiori saat itu. Di sini Shiori mendapat insiden kecil, untung saja Suge menolongnya. Tapi hal itu menjadi gosip di keesokan harinya oleh bawahan Suge, karena kejadian itu dilihat oleh seorang bawahannya. Suzuki yang mendengar hal itu langsung pergi. Setelah itu ia semakin dibikin cemburu karena Suge tak menghiraukannya, dan malah menemui Shiori. Dengan beberapa alasan, Shiori ingin mengajak Suge pergi ke rumahnya. Di sisi lain, Suzuki menemui Haruki. Di sini ia meminta saran tentang hubungannya dengan Suge. Keesokan harinya, Suge dan Suzuki jalan-jalan bersama temannya Suzuki. Tanpa sengaja Suzuki mendengar bahwa ulang tahun Suge telah lewat 2 minggu yang lalu. 二人ともすっかりですか？週刊前じゃないですか。そういうのちゃんと言って。 Mendengar hal itu, Suzuki diam-diam pergi dan membuat Suge dan teman-temannya merasa khawatir akan keberadaannya. Setelah bertemu, sepertinya kepergian Suzuki itu untuk membelikan sebuah hadiah untuk Suge. Tapi karena Suge datang dengan marah-marah, Suzuki merasa sedih dan langsung pergi. Hampir saja ia tertabrak oleh sebuah mobil. Dan hadiah untuk Suge terjatuh dan ia tinggalkan begitu saja. Keesokan harinya, temannya Suzuki ingin ia percaya dengan Suge. Sebelumnya ia tahu bahwa Suge benar-benar mencintai Suzuki, walaupun ia akan pergi ke luar negeri. Mengetahui hal itu, Suzuki menunggunya agar bisa bertemu. Di sini Suge memakai sel yang itu sebenarnya adalah hadiah dari Suzuki. Sebelum kepergian Suge ke luar negeri, di sini ia memberi hadiah kepada Suzuki sebuah cincin. Walaupun akan berpisah, di sini mereka ingin menghabiskan sisa malam itu berdua. Dan keesokan harinya, perpisahan pun terjadi. 6 bulan sudah Suzuki jalani tanpa Suge. Walaupun terlihat bahagia, tapi sebenarnya ia kesepian. Mendapat kabar bahwa ia akan kembali sebentar minggu depan, Suzuki kembali bersemangat. Tapi karena ada masalah, Suge tidak jadi kembali. Sedih lagi deh.
Untung saja masih ada Haruki yang selalu menemaninya, sehingga Suzuki bisa meluapkan semua rasa kesepiannya kepada Haruki. Tapi sepertinya ada yang memantau kedekatan mereka. Setelah itu Suzuki berada di acara pernikahan temannya, dan ia berharap Suge bisa datang di acara tersebut. Ternyata benar, kedekatan Suzuki dan Haruki sebelumnya telah menjadi berita yang hangat. Berita itu pun sampai kepada Suge. Ia percaya bahwa itu hanyalah sebuah kesalahpahaman saja. Di acara pernikahan itu, Suzuki benar-benar tidak semangat karena tidak ada Suge. Di sisi lain, Suge malah harus menemani atasannya. Atasannya pun tahu bahwa Suge itu pacaran dengan Suzuki. Di sisi lain, Haruki menemui Suzuki dan meminta maaf karena telah menyebabkan masalah baginya. Ia ingin menjelaskan semuanya kepada Suge, tapi saat bertemu, mereka malah melihat kedekatan Suge dengan Shiori. Di sini Haruki merasa sedikit emosi, untung saja Suzuki menahannya. Setelah itu, Suge ingin Suzuki tidak menemui Haruki lagi, karena ia tahu bahwa Haruki cinta masa lalunya. Di sini Suzuki mengelak, karena ia merasa bahwa Haruki adalah temannya, orang yang selalu ada di saat ia kesepian. Di sini terungkap bahwa Suge bersedia dekat dengan Shiori, itu demi dirinya sendiri. Demi pangkat Suge semakin tinggi dalam perusahaannya. Walaupun sama-sama bersalah, tapi di sini Suge memutuskan bahwa hubungan mereka telah berakhir. しい言葉の一言が欲しい。おしまいだ。 Karena masih merasa bersalah, Haruki menemui Suzuki. Walaupun tidak dihiraukan oleh Suzuki, ia tetap menunggunya walaupun hingga malam hari dan hujan-hujanan. Melihat hal itu, Suzuki menemuinya. Karena sudah malam dan hujan, ya Haruki nginaplah. Di sini terungkap sebenarnya Haruki masih memiliki perasaan kepada Suzuki. Tapi Suzuki menolak. Dan keesokan harinya, Suzuki masih pergi keluar kota untuk melakukan syuting. Suzuki pun mengantarkannya ke stasiun. Tanpa pikir panjang, tiba Haruki menarik tangannya. Dan ia mengajak Haruki pergi bersamanya. Setelah sampai di suatu tempat, di sini Haruki benar-benar menginginkan Suzuki kembali untuknya. Tapi Suzuki menolak, karena perasaannya masih kepada Suge. Di sisi lain, Suge dipaksa untuk menikah dengan Shiori. Dengan sebuah pil, Shiori berhasil membuat sebuah berita palsu bahwa Suge telah tidur dengannya. Di sisi lain, Haruki dan Suzuki kembali ke tempat masa kecil mereka, di mana saat itu mereka mencari semanggi berdaun empat. Hal itu sedikit membuat perasaan mereka terasa lebih nyaman. Sedangkan Suge harus terpaksa menikah dengan Shiori akibat berita palsu sebelumnya. Acara pernikahannya pun langsung dibuat dadakan. Di sini Suzuki benar-benar merasa bersedih. Karena hal itu, Suzuki membuat sedikit masalah lagi. Tanpa sengaja di sini ia mendapat semanggi berdaun empat. Saat itu ada sesuatu yang dikatakan Suge kepada Shiori. Saat acara dimulai, tiba-tiba Suge malah mencari Suzuki. Saya! Suzuki saya! Di sini ia mengungkapkan semua perasaannya bahwa ia benar-benar mencintai Suzuki, lebih dari yang lain. Dengan munculnya Suzuki di sana, Suge langsung mengatakan bahwa ia mencintai Suzuki. トゲがどうこうとか。愛してる。 Acara tersebut pun menjadi acara jadian mereka. Ternyata sebelum itu, Suge memutuskan untuk lebih baik bersama Suzuki, walaupun ia harus kehilangan pekerjaannya. Tapi melihat kinerja Suge yang baik, Yoshimichi masih mempekerjakannya. Film ini berakhir dengan bertemunya Suzuki dengan Suge di bawah sebuah meja makan untuk mengambil semanggi berdaun empat. 見つけた。 Kalian pasti tahulah apa yang mereka lakukan di sana. Silakan berimajinasi, bosku. Sebelum menonton video lainnya, jangan lupa subscribe dulu. Sampai jumpa lagi.